Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama obrolan santai. Kali ini saya akan membahas kelanjutan mengenai warisan. Benarkah asuransi jiwa sebagai perencanaan waris? Dan mengapa kita repot memikirkan warisan, apalagi pakai asuransi jiwa untuk anak, istri? Bukankah rezeki sudah ada yang mengatur? Nah, proses perjalanan harta waris sampai pembagiannya melalui perjalanan yang panjang sampai kepada ahli waris, yaitu melalui beberapa tahapan proses hukum. Pertama adalah bicara hukum waris, kedua bicara hukum perkawinan, dan ketiga bicara hukum pajak. Kami akan membahas kali ini mengenai hukum waris Islam yang merujuk dalam Al-Quran mengenai pembagian warisan. Hukum waris Islam itu sendiri bukanlah melalui sebuah proses yang sederhana dan merupakan amanat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11 sampai dengan 14. Di sana sudah jelas pembagiannya. Berapa porsi bagian suami, istri, anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, dan saudara kandung. Dan juga di sana sudah jelas apa yang dapat didapat bila kita bisa menjalankannya, dan apa juga hukumannya bila tidak segera membagi atau bahkan sampai memakan harta anak yatim. Seperti yang pernah saya sampaikan dalam obrolan santai edisi sebelumnya, warisan adalah apa yang Anda berikan, ciptakan, dan kontribusi hari ini yang dampaknya akan terus hidup di kemudian hari. Saya akan berikan contoh. Seorang laki-laki meninggal dunia, meninggalkan ahli waris seorang istri, satu orang anak laki-laki, dan seorang ibu. Meninggalkan harta rumah senilai 1 miliar. Berapa yang akan dibagi menurut porsinya? Porsi istri akan diberikan 1/8-nya. Porsi ibu dari ayah akan diberikan 1/6. Sisanya akan diberikan kepada anak laki-laki. Totalnya adalah 3/24 kali 1 miliar. Sejumlah 125 juta diberikan kepada istri. Kedua, 4/24 kali 1 miliar itu diberikan kepada ibu dari ayah sebesar 167 juta. Ketiga, 17 sisanya 17/24 kali 1 miliar adalah 709 juta. Maka porsinya diberikan sisa kepada anak laki-laki, dan porsinya lebih besar daripada istri. Terkadang rumah keluarga itu penuh kenangan dan sayang untuk dijual bila tidak ada uang untuk membagi warisan tersebut. Bila istri tetap ingin tinggal, maka harus membayar hak di atas, juga membayar BPHTB sebesar 5% dari NPOP sebagai dana pembebasan harta. Apakah dalam hal ini istri mempunyai dana yang cukup? Lalu apa solusinya? Seperti judul di atas, apakah asuransi jiwa sebagai perencanaan waris benarkah? Nah, asuransi jiwa dalam pembagian waris yaitu merupakan persiapan dana pembebasan harta dan dana pembagian hak waris lainnya. Jadi inilah yang asuransi jiwa berikan. Pertama, bisa menambahkan porsi istri. Mengapa? Hak waris istri dalam pembagian waris porsinya lebih kecil dibandingkan anak, ibu, ayah, atau saudara kandung almarhum. Apabila almarhum suami memiliki lebih dari satu istri, maka pembagiannya tetap dari 1/8-nya. Kedua, menyeimbangkan bagian anak. Ini perlu dilakukan karena pembagian hak waris sudah ditentukan porsinya.
Tak bisa kita seenaknya menambah atau mengurangi porsi harta waris pada ahli waris. Ketiga, meredam konflik dalam keluarga. Bukankah sudah banyak terjadi keluarga yang tadinya rukun-rukun berubah menjadi cakar-cakaran? Ketiga, sudah berbicara soal harta waris, apalagi bila harta warisnya besar. Keempat, pembebasan harta pewaris tanpa kita sadari suatu hari nanti pasangan hidup Anda yang akan membeli harta milik Anda sendiri, yaitu dalam pengurusan PPHTB dan APHB. Asuransi bukan investasi dan jangan salah mengartikan, maka pelajari dulu kontrak, ruang pertanggungan atau akad yang ada dalam asuransi syariah. Secara bersama-sama, asuransi syariah saling berdonasi atau berderma atau berhibah untuk saling menolong dan saling melindungi bila mana datangnya resiko kehidupan. Oleh karenanya, asuransi syariah tidak adanya unsur riba, gharar, dan masir sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 21/DSN MUI/10 tahun 2001. Demikian penjelasan saya hari ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.